Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di tahun yang baru, di tahun 1448 Hijriah, di tanggal 2 Al-Muharram 1448 Hijriah, 16 Juni 2026 Masehi. Sama-sama kita ingatkan, waktu cepat berlalu dan jangan sampai kita tertipu dengan waktu tersebut, menunda-nunda kebaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama terdahulu bahwasanya kita bagian dari hari. Setelah berlalunya hari, maka bagian dari diri kita pun hilang satu hari, hilang sehingga menuju kepada kematian. Jadi diingatkan, kami mengingatkan diri kami dan kita semuanya agar peduli terhadap waktu. Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim dengan waktu. Wal fajr wad duha wal asr, bersumpah dengan waktu karena saking pentingnya waktu ini terhadap seorang hamba, yang waktu ini seharusnya banyak digunakan untuk ibadah kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan, banyaknya hal-hal yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya faktor yang banyak melalaikan, handphone kita itu paling banyak melalaikan. Tanpa kita sadari, tanpa kita pungkiri, ini banyak menghabiskan waktu kita dengan percuma. Kemudian ditambah lagi 1 bulan lebih kurang ya, perhelatan akbar Piala Dunia. Bagi siapa yang hobi bola, ini otomatis akan menyita waktunya. Bayangkan 100 menit lebih kurang, itu waktu kita terbuang dengan hal yang anggap sajalah mubah dulu, boleh-boleh saja. Tetapi seandainya kita gunakan untuk ketaatan seperti baca Quran dan yang lainnya, membaca buku, tentu itu lebih banyak faedahnya. Ini banyak hal-hal ya yang melalaikan kita. Adapun waktu untuk usaha, bukan kita tidak boleh berusaha. Kita berusaha menafkahi keluarga, kita berusaha mencari maisha, tetapi di waktu-waktu yang luang. Ini makanya Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani, 2 nikmat yang maghbunun katsirun minan nas, yang manusia banyak tertipu dengannya. Yang pertama yaitu as-sihah, kesehatan. Kemudian wal faragh, waktu luang. Ini waktu luang ini. Dan di antara nikmat Allah yang kita rasakan, kita berkumpul di rumah Allah untuk beribadah kepadanya. Di waktu luang kita duduk untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyiram qalbu kita, hati kita, menyiram rohani kita agar bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Muharram termasuk juga di antara
bulan-bulan haram yang 4 bulan yang sebagaimana telah kita bahas ya, bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Dan ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW yang bulan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulianya bulan ini. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal-afdalnya puasa setelah bulan Ramadan yaitu bulan Allah, syahrullah. Allah gandengkan, Allah kaitkan dengan bulan itu, syahrullah, bulan Allah al-Muharram, seperti Baitullah, rumah Allah, karena mulianya bulan ini. Adapun yang ditekankan yaitu Tasu'a dan Asyura. Adapun Tasu'a dan Asyura insyaallah di pekan depan yang insyaallah kita bawakan dalilnya. Dan alhamdulillah kita telah mempelajari di matan salah satu usul tingkatan yang ketiga di dalam agama yaitu ihsan. Rukunnya 1, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihatmu. Ya, alhamdulillah kita pelajari itu ihsan dibagi oleh para ulama secara garis besar ada 2. Pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi rukunnya 1, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Adapun ihsan kemudian kepada makhluk. Dan yang paling utama terhadap makhluk itu orang tua. Wabil walidaini ihsana. Itu yang paling utama. Kemudian siapa lagi? Kemudian karib kerabat. Kemudian anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Ini berbuat baik. Dan agama kita kepada seluruh alam itu berbuat baik terhadap hewan. Sebenarnya telah kita jelaskan di pekan yang lalu hadis tentang penyembelihan, fikih kurban ya. Jika kamu menyembelih fa ahsinu zibha. Jika kamu menyembelih maka baguskanlah sembelihannya dengan ditajamkan. Begitu juga dengan pepohonan, tumbuhan dan seterusnya, itu Islam menjaganya. Bahkan di saat yang genting, di peperangan, sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada pasukan perang, setelah mengingatkan memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajak kepada Islam dan seterusnya. Pada bagian nasihat Nabi kepada pasukan yang dikirim, jangan dibunuh wanita, jangan dibunuh anak-anak, jangan dirusak bangunan, jangan ditebang pepohonan. Ini bagaimana nasihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena memang Islam ini sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Alhamdulillah itu telah kita pelajari. Dan ihsan yang paling berat ya, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, sebagaimana telah kita pelajari di pekan yang lalu. Masyarul muslimin wal muslimat rahimanirakumullah. Insyaallah di pertemuan ini kita lanjutkan yaitu dalil wa dalilu minas sunnah. Itu dalil dari sunnah tentang 3 tingkatan tersebut. Haditsu Jibril, di sini ditulis Jibraila al-masyhur. Jadi hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iztala alaina rajulun, maka datanglah seseorang syadidul bayadi thiyab, yang bajunya sangat putih, syadidu sawadi syar, dan rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, dan tidak kelihatan baginya bekas-bekas safar, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenal dari kami seorang pun, hatta
jalasan hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jadi didekatkannya lututnya dengan lutut Nabi SAW. Wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Lalu diletakkan tangannya di atas pahanya. Waqal, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni al-Islam, khabarkan kepadaku tentang Islam. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antashhada an la ilaha illallah, engkau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Faqal, lalu orang tersebut berkata, shadaqta, engkau telah benar. Fa'jibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Aneh, setelah dia bertanya, dia pula yang membenarkannya. Qal, lalu dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman, khabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang iman. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubih, dan kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan terhadap hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Qal, shadaqta. Jadi orang yang tidak dikenal tadi berkata, engkau telah benar. Qal, fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu dia bertanya kembali yang ketiga, yaitu memberitahukan kepadanya tentang apa itu ihsan. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, dan apabila engkau tidak bisa melihat Allah, yakinilah Allah pasti melihatmu, memperhatikanmu. Qal, lalu orang tersebut yang tidak dikenal tersebut bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak mengetahui. Qal, lalu dia bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang perempuan, wanita melahirkan tuannya. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'asa, engkau akan mempersaksikan orang yang tanpa beralas kaki, yang tidak berpakaian, yang seadanya, menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, itu meninggikan bangunan. Qal, lalu disebutkan di dalam hadis ini, kata Umar, famadha falabithna maliyan faqal, jadi setelah berlalunya hari, maka Nabi SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atad dari manis sa'il, tahukah engkau siapa yang telah bertanya tersebut? Qultu, lalu aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, lalu Nabi SAW memberitahukan, hadza Jibril, itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum amaradinukum, yang datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu. Ini dia hadis yang di dalam sunnah, karena di dalam iman, rukun iman itu
tentang iman terpisah dalilnya, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebajikan itu seseorang yang memalingkan wajahnya ke timur dan barat, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebajikan itu, kebaikan itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya dan nabi-nabinya. Hanya disebutkan 5 rukun iman di sini. Jadi orang yang Qur'aniun, orang yang hanya mengambil dalil Al-Qur'an saja, tidak ada takdir, ditolaknya takdir. Dan sekte ini sudah ada di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal munculnya itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sahabat. Insyaallah kita rujuk ke Sahih Muslim bagaimana hadis ini munculnya. Adapun tentang takdir itu terpisah dalam surah Al-Qamar ayat 49. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala. Adapun dalil dari takdir, qadar, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Jadi sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatunya dengan ukurannya, takarannya, dengan takdir. Nah, ini bagi orang yang Qur'aniun menolak tentang iman kepada takdir yang dikenal dengan salah satu kelompok ya, firqah atau sekte cara berfikir di dalam agama dengan qadariyah yang telah kita singgung di pembahasan takdir. Jadi ada qadariyah, ada jabariyah, ada ahlu sunnah wal jamaah. Qadariyah itu mengatakan bahwasanya Allah tidak ada ikut campur terhadap perbuatan makhluk, terhadap kehendak makhluk. Allah tidak ikut campur, dan bahkan Allah mengetahui jika suatu perbuatan itu sudah dilakukan, baru Allah mengetahui. Nah, ini bagaimana sesatnya pemahaman mereka. Ini ulama yang menjelaskan, kita hanya menyampaikan bahwasanya ini, masa Allah mengetahui setelah dilakukan, apa bedanya dengan kita? Sementara di pembahasan takdir rukun iman yang ke-6 yang telah kita pelajari, bahwasanya Allah mengetahui yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang seandainya sesuatu yang tidak terjadi, apa kejadiannya, Allah itu mengetahuinya. Jadi Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui semuanya. Yang tingkatannya, ada yang masih ingat tentang takdir? Itu pertama ilmu, kemudian apa lagi? Yang kedua, semuanya ditulis di Lauh Mahfuz. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Kehendak ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa lagi? Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 itu harus ada di memahami takdir. Kalau tidak akan melenceng. Kalau tidak ke qadariyah, kalau tidak ke jabariyah. Kalau jabariyah, jabar itu manusia itu tidak punya kekuasaan sama sekali, kehendak sama sekali. Ibarat boneka yang Allah mengaturnya, yang manusia tidak memiliki kehendak. Adapun aqidah Ahlussunnah di tengah-tengahnya. Allah memiliki kehendak, manusia juga memiliki kehendak. Dan kehendak yang terjadi itu sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasa'allahu rabbul alamin. Baik. Kita rujuk ke Sahih Muslim. Hadis ini hadis yang pertama di dalam Kitabul Iman, supaya kita mengetahui bagaimana kejadian dari kisah ini, kisah dari hadis ini. Jadi kalau untuk penomoran, di beberapa penomoran itu puluhan di muqaddimah. Jadi Sahih Muslim itu pertama Kitabul Muqaddimah. Muqaddimah itu ada puluhan hadis. Jadi kalau kitab kedua Kitabul Iman. Sebenarnya kalau ini jadi pembahasan yang pertama, ini hadis yang pertama sebenarnya. Tetapi karena ada muqaddimah disampaikan oleh Imam Muslim, sehingga ini hadis yang ke-100 sekian. Jadi di Kitabul Iman, kitab yang kedua, di bab yang pertama, babun ma'rifatil iman
wal islami wal qadari wa alamati sa'ah. Jadi Muslim mengatakan di kitab Iman bab yang pertama beliau memberi judulnya mengenal mengetahui ma'rifatul iman, kemudian wal Islam dan takdir wal qadar wa alamatis sa'ah dan tanda-tanda hari kiamat. Lalu disebutkan di sini qala Abul Husaini Muslim ibnu Hajjaj. Jadi berkata Abul Husain, kunyah dari Imam Muslim ibn Hajjaj Al-Kushairi rahimahullah. Jadi Al-Kushairi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, bi'aunillahi nabtadi'u wa iyyahu tastakfi wa ma taufiquna illa billahi jalla jalaluh. Jadi kata Imam Muslim, dengan pertolongan Allah kita memulai, itu makanya ini memulai karena sebelumnya muqaddimah. Kita memulai dengan dan mencukupkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Lalu disebutkan di sini sanadnya, hadatsani Abu Khusaimah Zuhair ibnu Harbin, mengabarkan kepadaku Abu Khusaimah yang namanya adalah Zuhair bin Harb. Hadatsana Waqi' an Kahmas, dari Waqi' dan dari Kahmas, an Abdullah ibn Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, an Yahya ibn Ya'mar, dari Yahya bin Ya'mar. Ha itu tahawul. Jadi Imam Muslim menggabungkan dua, didapatkan sanadnya. Satu dari jalan dari Abu Khusaimah, yang kedua jalan dari, jadi dua rantainya. Wa hadatsana, dan telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Mu'adz an al-Anbari. Ini yang tadi dari Abu Khusaimah, yang sekarang dari gurunya dari jalur yang lain yang bernama Abdullah bin Mu'adz al-Anbari. Wa hadza hadithuhu, dan ini hadis dari jalannya, kata Imam Muslim. Jadi Imam Muslim membawakan hadis ini melalui gurunya yang dua jalan tadi, satu dari Abu Khusaimah Zuhair bin Harb, yang satu dari Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari. Wa hadza hadithuhu, dan ini hadisnya. Jadi hadis dari jalur Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari. Hadatsana Abi, telah mengabarkan kepadaku bapakku. Hadatsana Kahmas an Ibnu Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Jadi sama-sama dari ujungnya Yahya ibn Ya'mar. Qal, lalu dia berkata, kana awwala man qala fil qadari bil Basrah. Jadi yang pertama kali yang mengingkari takdir adalah di Basrah. Basrah salah satu daerah di Irak. Namanya siapa? Ma'bad al-Juhani. Ini yang pertama kali pelopor Qadariyah, Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Jadi beliau bersama temannya, ana wa Humaid, dan temannya Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, hajjaini au mu'tamirain. Ketika itu kami berdua haji atau umrah. Jadi menceritakan perjalanan haji dan umrahnya. Faqulna, dan kami berkata, lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fas'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadari, fawuffiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan masjid, fataftahu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar. Jadi ketika itu seandainya berjumpa dengan salah seorang dari sahabat Nabi SAW, kita akan ceritakan bagaimana orang yang Qadariyah ini mengingkari takdir. Maka berjumpalah mereka dengan Abdullah bin Umar bin Khattab, yang mana akan memasuki masjid. Jadi ketika akan memasuki masjid, tentunya masjid mana? Masjid Nabawi di Madinah. Jadi keduanya, yang tadi beliau dengan sahabatnya itu mengapitnya,
mengapit Abdullah, yang satu berdiri di sebelah kanan, yang satu di sebelah yang lainnya. Maka ditanyakanlah tentang diceritakan tentang Qadariyah ini. Lalu kata selanjutnya, anna sahibi sayakilul kalam ilayya faqultu Aba Abdurrahman. Jadi diceritakanlah perkataan kepada Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah bin Umar, innahu qad zahara kibalatana nasun yaqra'una al-Qur'an. Jadi dia mengatakan manusia yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, wa yataqaffaruna al-ilm, senantiasa mempelajari ilmu, wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna alla qadara wa annal amra unuf. Jadi diceritakan bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tetapi mengingkari tentang takdir. Qal fa iza laqita, lalu dikatakan apabila engkau menjumpainya, ulaika fa akhbirhum, atau mereka fa akhbirhum, maka kabarkanlah kepada mereka, anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni, bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Kata Abdullah bin Umar, wallazi yahlifu bi Abdullah bin Umar, begitulah yang sumpah yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Apa kata sumpahnya? Lau anna lahadim mithla uhudin zahaban fa anfaqaha ma qibala Allah minhu hatta yu'mina bil qadari. Kata Abdullah bin Umar bersumpah, seandainya mereka menginfakkan satu Uhud, maksudnya sebesar Uhud emas, maka itu tidak diterima oleh Allah sampai mereka beriman terhadap takdir. Ditegaskan oleh Abdullah bin Umar. Tsumma qal, lalu dia berkata, hadatsani abi Umar bin Khattab, telah mengabarkan kepadaku bapakku, yaitu Umar bin Khattab. Yang hadis tadi yang kita sebutkan. Baik, kita ambil pelajaran, butiran faedah dari hadis ini. Jadi membacakan matanya saja dengan riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, habis waktu. Tetapi hadis ini hadis masyhur, hadis yang terkenal. Tidak ada satupun dari penuntut ilmu yang mempelajari agama Allah yang tidak mengenal hadis ini. Semuanya mengetahuinya. Dan hadis ini kalau bagi pemula mempelajari matan hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis yang kedua. Setelah hadis Umar yang pertama, innamal a'malu binniyat, kemudian hadis ini, hadis yang kedua. Dan perkataan ulama, banyak ulama yang mengatakan bahwasanya ketika dilihat syarahnya, hadis Jibril ibaratnya adalah dikatakan ummus sunnah, induknya sunnah, sebagaimana Al-Fatihah ummul kitab. Semua yang berkenan dengan pembahasan agama berporos pada hadis ini, baik itu amal yang tampak, yang jariyah, yang nampak, yang zahir, atau yang tidak tampak, yang batin, semuanya. Bukankah iman itu amalan hati? Jadi semuanya. Dan ini tingkatan yang telah kita pelajari. Tingkatan pertama Islam, tingkatan kedua iman, tingkatan yang ketiga ihsan. Itu mencakup semua pembahasan di agama kita, perkara agama kita. Itu makanya kata ulama ketika menjelaskan hadis ini adalah ummus sunnah, induknya sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah ummul kitab, induknya Alkitab. Baik, kita kembali ke matanya. Kita ambil faedahnya secara lebih kurang 9 menit lagi. Baik. Jadi zata yaumin iztala alaina rajulun syadidul bayadi siyab. Jadi suatu ketika, awalnya bainama nahnu julusan inda Rasulullah SAW. Jadi julusun duduk, maksudnya bukan duduk otak-otak bahasa kita, atau ngopi-ngopi. Jadi duduk di sini majelis ilmu. Nabi mengajarkan kepada para sahabat tentang wahyu yang turun, menjelaskan ini. Jadi Nabi sering, apakah engkau mengetahui ini? Kadang Nabi yang bertanya, atadruna man muflis? Nabi yang bertanya pertama, apakah engkau mengetahui siapa yang bangkrut? Nabi pertama bertanya. Atau kadang telah turun wahyu begini, kita mengetahui bahwasanya
sering Nabi dengan para sahabat duduk di antara mimbar Nabi, baina mimbar wal ghurfati jannah, antara mimbarku dan rumahku itu ada taman surga. Kata ulama itu taman surga hakiki, kata ulama hakiki yang sebenarnya bagian itu akan dibawa ke surga. Memang taman surga. Ada yang mengatakan itu kiasan. Kata ulama kiasan karena majlis ilmu halaqah zikril adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi alhamdulillah kita ini sekarang ini berada di taman-taman surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum li riyadul jannah farta'u." Jika engkau melewati taman-taman surga, maka singgahlah, nikmatilah, hampirilah. Lalu para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, halaqah zikr, majelis ilmu. Ini mana banyak majelis ilmu daripada nobar. Banyak nobar. Jadi aneh ya, kenapa majelis ilmu gratis ini tapi enggan orang menghadirinya. Sementara itu kalau nobar ada yang disediakan, tidak mungkin kita pesan kopi atau minuman kan, bayar. Inilah kecenderungan kita berada di akhir zaman, orang lebih cenderung kepada dunia daripada akhirat. Kalau kita semangat itu. Kadang cemeeh kawan ini tidak tahan kita. Cemeeh kawan down kita langsung. Rajin bana mau aja, bentuk kemati besok aja, dah down kita. Padahal memang kematian itu rahasia. Ini banyak yang semacam-macam ini. Itu makanya dipilih teman-teman yang sama-sama untuk mengantarkan kita sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Circle-nya bahasa sekarang, lingkungannya dirubah. Taib. Lalu ini setelah itu kita secara ringkas saja ya. Orang tersebut istala alaina rajulun syadidul bayad syadidus sawadis sa'ar. Ini mengenai penampilan ya. Dijaga penampilan, tidak harus mahal. Coba seseorang itu misalnya sudah satu pekan tidak dicuci misalnya, tentu aromanya kurang sedap. Ini penampilan ya. Dijaga penampilan juga. Tidak harus mahal, tidak harus sekian ratus ribu, tidak. Yang penting dijaga penampilan. Bahkan di sini syadidus sawadis sa'ar, yang sangat hitam rambutnya. Ini mengenai penampilan. La yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahadun. Jadi tidak ada nampak bekas safar. Kalau orang safar kan acak-acakan zaman dahulu, apalagi di padang pasir, tentunya kendaraannya kuda atau onta atau bighal, keledai, jalan kaki, tentu penuh debu semua. Ini tidak ada bekas-bekasnya, kata Umar menjelaskan. Dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Siapa orang ini? Ini telah kita bahas di waktu bagaimana turunnya wahyu beriman kepada kitab Allah, kitab samawi. Jadi salah satunya itu Jibril menjelma. Selain dari yang tidak dikenal, ada juga yang dikenal seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu an. Jibril menjelma dan ada juga Jibril dalam bentuk aslinya. Yang pertama waktu di Gua Hira dan ketika Mi'raj. Itu dengan bentuk aslinya yang memiliki lebih 600 sayap. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffai ala fakhizai. Ini adab menuntut ilmu, merapat. Jibril datang itu merapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah sepuh-sepuh tak mungkin pula ya, sakit-sakit pinggang. Kalau kami pribadi sekarang kalau hadir ya, alhamdulillah Allah mudahkan sekarang untuk Kamis itu, makanya tidak menerima undangan kajian karena kajian ini sudah lama, 2011 atau awal 2012. Tafsir As-Sa'di ketika di Balai Sudirman, dan sekarang sudah ayat keberapa? 43 ya. Az-Zukhruf sampai terakhir ayat 56. Ya, mengisahkan tentang Nabi Musa dan kaumnya dengan Firaun, mulai dari ayat 46 sampai ayat 56. Jadi sayang untuk ditinggalkan.
Jadi kalau sekarang milih tempat aman juga, kalau bisa bersandar. Karena takutnya tumbang pula. 11-12 dengan Bapak. Kalau orang gemuk itu ya Pak ya, agak susah Pak. Gimana tidak bisa di stop, pulang kajian makan, tidak ada olahraga, menumpuk lemak. Allah musta'an. Kemudian orang tersebut bertanya mengenai Islam, telah kita pelajari ya, rukunnya ada 5 disebutkan di hadis ini, dan definisinya telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa definisinya? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu menyerahkan diri dengan mentauhidkan Allah, kemudian diikuti dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian iman telah kita pelajari juga definisinya, rukunnya juga disebutkan di sini ada 6. Ini ujah untuk qadariyah, yang sekte yang menyimpang menolak tentang takdir tadi. Ini lengkap ke-6-6-nya disebutkan di dalam hadis ini. Itu makanya seseorang menjadi Qur'aniun itu tidak bisa hanya Al-Qur'an saja, tidak bisa. Ada penjelasannya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Al-Qur'an saja, tentu kita tidak bisa sholat. Dalam perintah sholat hanya perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidak ada bagaimana bersedekah, apa yang dibaca ketika ini, apa yang dibaca, tidak ada. Itu adanya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga sekte yang menolak hadis Nabi, hanya Al-Qur'an saja. Sementara dibantah sebenarnya oleh Al-Qur'an sendiri. Ati Allah wa ati Rasul. Al-Qur'an menjelaskan demikian. Itu langsung dibantah oleh Al-Qur'an sendiri. Di iman apa definisinya? Membenarkan dalam hati, tasdiqu fil janan, wa qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Apalagi yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan mentaati Allah yang Maha pengasih. Kemudian wal yanqus bi ta'ati syaitan, dan berkurang jika mengikuti syaitan. Dan ihsan telah kita pelajari di pekan yang lalu. Anta udala kana katarau fa lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi di sini mengenai berikutnya, fa akhbirni anis saah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Jadi jawaban Nabi luar biasa ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi intinya, orang yang bertanya dengan orang yang ditanya. Yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Yang ditanya siapa? Nabi SAW. Sama-sama tidak mengetahui. Sama-sama tidak mengetahuinya. Jadi tentang ini termasuk dari kunci ilmu ghaib. Nanti bisa dilihat dalam akhir surah Luqman. Akhir surah Luqman 34 ya, ayat 34. Ayat yang terakhir kita selesaikan dulu sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha indahu ilmus saah." Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunzilul ghaiz, kemudian yang menurunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di rahim, wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghada, dan tidak ada yang mengetahui apapun dengan pasti apa yang dilakukannya, diusahakannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ai ardin tamut, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal, yang mati. Innallaha alimun khabir. Nah, jadi itu semuanya hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi kalau ada orang mengatakan begini-begini, maka itu adalah dusta ya, dusta. Kemudian ditanyakan tentang an amaratiha, tentang tanda-tanda hari kiamat. Di sini disebutkan beberapanya. Adapun asyratus saah telah kita pelajari ketika sebelum memulai pembahasan tentang hari akhir. Ada pembahasan tanda-tanda yang telah berlalu, yang sedang terjadi, yang terus terjadi, dan yang akan terjadi, itu telah kita bahas. Di sini disebutkan seseorang melahirkan, wanita melahirkan tuannya. Maksudnya nanti kata ulama, nanti ada
terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dan orang kafir, maka tentunya setiap negeri yang ditaklukkan itu menjadi tawanan semuanya, jadi budak dan seterusnya, sebagaimana di zaman dahulu. Dan ketika seseorang mendatangi budaknya lahir, maka itu adalah tuannya, merdeka statusnya. Nah, itu. Terus ada juga mengkiaskan, ini adalah seorang ibu itu diperbudak oleh anaknya. Bukankah anak sekarang memerintah, bunda tolong ini, mama ini diperintah oleh anaknya. Jadi seolah-olah ibunya itu, orang tuanya itu seolah-olah pembantu. Kemudian orang yang tidak beralas kaki, orang yang bergembala, tidak berpakaian, itu mendingikan bangunan. Ini bisa kita lihat bagaimana keadaan dunia Arab, Jazirah Arab, Dubai bagaimana bangunannya, Uni Emirat Arab, kemudian bagaimana dengan Arab Saudi. Itu yang tower Zam-Zamnya itu berapa lantai? 40 lantai berapa? Kalau ada lebih 47 lantai, siapa paling tinggi? 47 lantai, berapa lantai itu? Pokoknya tinggi lah ya. Jadi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, sudah dilihat sekarang ya. Kemudian ketika berlalunya hari ditanyakan, ini adab ya, ketika di zaman Nabi Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau di sekarang Nabi telah wafat, Allahu a'lam, cukup dengan Allahu a'lam saja. Jadi bagaimana kalau kita tidak mengetahui dengan perkara agama, Allahu a'lam. Cukup, jangan menurut saya ini enggak usah, karena ini berkaitan dengan agama. Dan belajar di sini ya, bagaimana salah satu metode pembelajaran dengan tanya jawab. Atau misalnya kita sudah mengetahui lalu bertanya, sebenarnya kita tahu permasalahan itu, tetapi bertanya agar yang lain mengetahuinya. Ini salah satu bentuk metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ada tanya jawab, ada ini dan seterusnya. Ada metode ceramah seperti sekarang. Ini banyak metode-metode pembelajaran di dalam agama kita. Alhamdulillah, ini yang bisa kita ambil kesimpulan. Adapun yang rinciannya, alhamdulillah ini telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berarti pembahasan pokok landasan agama yang kedua, yaitu Ma'rifuddinil Islam, itu telah kita pelajari. Insyaallah kita akan masuk nanti di pertemuan yang akan datang usul yang ketiga, pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatun nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'rifatullah telah kita pelajari. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, ilmu yang sangat mulia di dalam agama kita, mengenal Allah azza wajalla. Kemudian mengenal agama Islam, dan insyaallah satu yang tersisa pokok dari agama kita, yaitu mengenal Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu telah membatasi, waktu Isya telah masuk, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.